Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermina Siregar dengan NIM C1C021182. Saya dari R12 Akuntansi. Baiklah, di video ini saya akan membahas mengenai materi lanjutan dasar-dasar perpajakan. Adapun hal yang akan saya bahas diantaranya, yang pertama, style-style pajak dan asas pemungutan pajak, dan yang kedua, sistem pemungutan pajak, dan yang ketiga, hambatan dalam pemungutan pajak, dan keempat, yaitu pihak-pihak yang terkait dalam perpajakan, dan yang terakhir yaitu pengelompokan pajak. Mari simak videonya. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas yaitu style-style pajak, yang dimana dalam pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 macam style-style. Adapun style-style yang pertama yaitu style-style nyata atau real style-style. Dalam pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Style-style nyata mempunyai kelebihan ataupun kebaikan dan kekurangan. Kebaikan style-style ini adalah pajak dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan real diketahui. Dan yang kedua yaitu style-style anggapan atau fictive style, yang dimana pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, dan sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan style-style ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Dan yang terakhir yaitu style-style campuran. Style-style ini merupakan kombinasi antara style-style nyata dengan style-style anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya, dapat diminta kembali. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 macam sistem. Yang pertama ada Official Assessment System. Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang wajib pajak. Adapun ciri-cirinya, yang pertama yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus. Dan yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Dan yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Dan yang kedua ada self-assessment system. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-cirinya diantaranya, yang pertama yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Dan yang kedua, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dan yang ketiga yaitu Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Adapun yang terakhir yaitu withholding system. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga atau bukan Fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya yaitu wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain Fiskus dan wajib pajak. Selanjutnya yang ketiga yaitu hambatan pemungutan pajak. Nah, kira-kira ada atau tidak ya hambatan dalam pemungutan pajak? Dan tentunya pasti ada. Penginderaan pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan penurunan penerimaan kas negara. Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2. Adapun yang pertama yaitu perlawanan pasif. Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Masyarakat enggan atau pasif membayar pajak yang dapat disebabkan oleh yang pertama, perkembangan intelektual dan moral masyarakat, dan yang kedua, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat, dan yang ketiga yaitu sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Adapun perlawanan yang kedua yaitu perlawanan aktif.
Perlawanan aktif adalah perlawanan inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya di antara yang pertama, tax avoidance atau usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Dan yang kedua ada tax evasion atau usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak. Selanjutnya yang keempat yaitu pihak-pihak yang terkait dalam perpajakan. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada prinsipnya, orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia, termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Adapun pengelompokan wajib pajak pada umumnya terdiri atas wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Berikut merupakan pengelompokan dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi, yaitu diantaranya ada orang pribadi atau induk, meliputi wajib pajak yang belum menikah dan wajib pajak yang merupakan suami sebagai kepala keluarga. Dan yang kedua ada hidup berpisah atau HB, meliputi wajib pajak merupakan wanita kawin dan dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan dengan putusan dari hakim. Dan yang ketiga ada pisah harta atau PH, wajib pajak yang merupakan pasangan suami dan istri dan dikenai pajak secara terpisah karena telah menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Dan yang keempat ada memilih terpisah atau MT, meliputi wajib pajak yang merupakan wanita kawin tetapi selain dari kategori hidup berpisah dan pisah harta dan yang dikenakan pajak secara terpisah karena memilih untuk melaksanakan hak kewajiban atas perpajakannya secara terpisah dari suaminya. Dan yang terakhir yaitu warisan belum terbagi atau WBT, merupakan satu kesatuan di mana subjek pajak ini adalah menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Dan yang kedua yaitu wajib pajak badan. Adapun di antara yang pertama, badan wajib pajak yang merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Dan yang kedua ada joint operation, merupakan wajib pajak yang berbentuk kerjasama operasi dalam melakukan penyerahan atas barang kena pajak atau BKP dengan jasa kena pajak atau JKP yang mengatasnamakan bentuk kerjasama operasi. Dan yang ketiga ada kantor perwakilan perusahaan asing, di mana merupakan wajib pajak dari perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia, namun yang bukan termasuk ke dalam bentuk usaha tetap atau BUT. Dan yang terakhir yaitu pengelompokan pajak. Dalam pengelompokan pajak dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama menurut golongannya. Menurut golongannya dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Dan yang kedua yaitu menurut sifatnya, dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak penghasilan. Sedangkan pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Dan yang ketiga menurut lembaga pemungutnya, dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.
Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas 1. Pajak provinsi, 2. Pajak kabupaten kota. Contoh pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor. Dan yang kedua, contoh pajak kabupaten atau kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.